Yang paling bisa dilihat secara objektif dari sudut bukti historis dan arkeologis adalah kitab suci dan tradisi. Berarti interpretasi ini juga bisa dikatakan untuk melakukan interpretasi terhadap jejak ilahi atau jejak Tuhan dalam sejarah manusia dan bukti intervensi dari Tuhan dalam sejarah manusia dong. Ya, betul. Interpretasi terhadap jejak ilahi atau intervensi Tuhan dalam sejarah manusia bisa dan sering dilakukan menggunakan pendekatan historis, tapi dengan beberapa catatan penting. Bergantung pada kerangka kepercayaan. Interpretasi keagamaan terhadap sejarah seringkali berakar pada keyakinan tertentu. Misalnya, seseorang yang percaya bahwa Tuhan aktif dalam sejarah akan melihat peristiwa tertentu sebagai bukti intervensi ilahi. Bagi orang lain, misalnya sejarawan sekuler, peristiwa yang sama mungkin hanya dianggap sebagai hasil dari faktor sosial, politik, atau ekonomi. Bukti historis versus bukti iman. Bukti sejarah biasanya bersifat empiris dan bisa diverifikasi, seperti dokumen, prasasti, artefak. Bukti intervensi ilahi seringkali tidak bersifat langsung atau objektif, melainkan diinterpretasikan dari makna di balik peristiwa. Misalnya, keberhasilan yang luar biasa, pertobatan besar-besaran, atau peristiwa yang dianggap ajaib. Disinilah peran teologi historis atau historiografi religius muncul, usaha untuk menafsirkan sejarah dalam terang iman. 3. Jejak Tuhan dalam narasi sejarah. Banyak tradisi agama memang menafsirkan sejarah sebagai medan keterlibatan Tuhan. Misalnya dalam kitab suci, sejarah dilihat sebagai rentetan perjanjian dan intervensi ilahi. Ini bersifat normatif dan teologis, bukan semata-mata historiografi ilmiah. Kesimpulan, ya, interpretasi terhadap jejak ilahi dalam sejarah manusia sangat mungkin dilakukan dan seringkali dilakukan dalam ranah teologis atau spiritual. Tapi pendekatan ini tidak bisa sepenuhnya disamakan dengan historiografi ilmiah, yang mengandalkan hanya pada bukti material dan metode objektif. Jadi keduanya bisa berdampingan, tapi memiliki tujuan dan dasar epistemologis yang berbeda.